Halo, selamat datang semuanya. Kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat chatbot seperti ChatGPT gitu ya. Atau mungkin lebih tepatnya kita akan bikin chatbot menggunakan LLM gitu. Oke, bagaimana caranya? Sebelum kita lanjut, kita coba pelajari dulu ya apa itu chatbot dan apa itu LLM gitu. Biar kita paham bagaimana konsep dan cara kerjanya gitu ya. Oke, kita mulai teorinya dulu. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu language model. Jadi kalau misalkan menurut Wikipedia, language model itu adalah sebuah probabilistic model terhadap natural language gitu ya. Natural language itu apa? Natural language itu bahasa sehari-hari kita, bahasa manusia gitu, bahasa yang ya natural seperti umumnya gitu. Lalu nih kalau misalkan menurutnya Google, itu language model itu adalah sebuah machine learning model yang ditujukan untuk memprediksikan dan generate plausible language. Jadi bahasa yang make sense gitu ya, masuk akal gitu ya. Contoh sederhananya itu adalah program autocomplete gitu. Misalkan kita ketika sedang ngetik di keyboard di HP gitu ya, kadang muncul ada suggestion kata-kata apa, nah itu tuh masuk autocomplete, nah itu masuknya ke language model. Nah kalau misalkan kata-kata yang direkomendasikan itu jelek, berarti language modelnya yang jelek gitu ya. Nah ini kalau misalkan kita tanya ke ChatGPT, language model itu adalah sebuah artificial intelligence system yang didesain untuk understand atau memahami dan generate atau menciptakan gitu ya human like text. Jadi bikin teks seperti manusia gitu. Jadi kalau kita lihat di sini kata kuncinya itu ada dua, yaitu understand dan generate gitu ya. Jadi pada dasarnya language model itu adalah sebuah model atau sebuah program atau sebuah AI gitu yang bisa memahami dan bisa membuat teks atau bahasa seperti bahasa manusia gitu, natural language. Kayak gimana sih contohnya gitu ya? Coba kita lihat contohnya ya. Misalkan dalam kasus text generation, misalkan kita kasih pertanyaan, kapan Indonesia merdeka? Nah, ketika kita kasih pertanyaan tersebut ke language model, dia bisa jawab nih, Indonesia itu merdeka pada tahun 1945 gitu. Jadi di sini dia bisa generate teks yang teksnya ini pun seperti teks manusia kan, Indonesia merdeka pada tahun 1945 gitu. Kalau teksnya nggak natural, mungkin bahas kata-katanya ngaco gitu, misalkan merdeka pada Indonesia tahun 1945, nggak make sense, grammarnya kacau gitu. Nah kalau language model yang baik itu dia bisa nge-generate teks yang seperti bahasa Indonesia gitu, atau seperti bahasa manusia lah. Selanjutnya misalkan contohnya text understanding. Jadi dalam kasus ini kita pengen si language model itu bisa memahami sebuah kalimat atau teks gitu. Contohnya misalkan seperti ini, Indonesia sangat indah. Ketika kita masukkan ke dalam language model, dia bisa paham bahwa oh ini tuh kalimat positif nih gitu. Makanya responnya positif. Mungkin kalau misalkan kalimatnya Indonesia atau Jakarta macet gitu, itu kan mungkin kalimat negatif gitu ya. Jadi dia akan kasih respon negatif. Nah di sini tuh responnya ini itu berdasarkan understandingnya dia atau pemahaman dia terhadap kalimat tersebut. Jadi language model yang baik itu bisa dikatakan sebagai language model yang dapat memahami suatu teks dan bisa mengenerate teks seperti bahasa manusia gitu. Seperti itu ya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, apa itu LLM atau Large Language Model? Ya, kalau kita misalkan lihat ya, ini misalkan language model, maka LLM itu nih lebih besar daripada language model. Di sini saya kasih warna agak orange gitu karena sekarang lagi hot-hotnya gitu ya. Tapi pertanyaannya, kenapa dia disebut large gitu? Apa yang bikin dia large gitu ya? Ya kalau dari gambar ini dia gambarnya lebih gede, tapi bukan itu maksudnya. Jadi kalau kita lihat yang pertama itu dari ukurannya. Jadi si large language model itu jumlah parameternya itu bisa sampai miliaran. Mungkin kalau yang ini tuh jumlah parameternya, atau kita ngomongin size-nya lah, size dalam megabyte gitu ya. Mungkin ini ukurannya cuman puluhan atau ratusan megabyte gitu ya. Kalau ini bisa bergiga-giga, bahkan mungkin ratusan gigabyte gitu ya. Lalu selanjutnya number of trained data. Pada dasarnya kalau kita ngomongin artificial intelligence atau AI, model AI tersebut dia harus belajar gitu ya. Dia nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba langsung pinter gitu. Jadi dia harus belajar dulu. Nah biasanya kalau language model yang biasa itu mungkin dia dilatih dengan data yang jumlahnya mungkin puluhan ribu atau ratusan ribu gitu.
Sedangkan kalau kita membicarakan large language model, dia dilatih dengan data yang jumlahnya besar gitu, misalkan jutaan atau bahkan miliaran gitu ya. Jadi pada dasarnya keduanya ini adalah model yang sama, yaitu punya task untuk mengerjakan hal yang sama juga seperti ini gitu ya, bisa text generation dan text understanding. Tapi bedanya si large language model itu dia dari ukuran lebih besar dan dilatihnya dengan data yang lebih banyak. Itu doang bedanya gitu. Efeknya apa? Efeknya si large language model ini jadi lebih pinter gitu ya, karena dia dilatihnya dengan banyak data gitu ya. Basically kalau seperti manusia, dia belajarnya lebih banyak gitu aja ya. Oke, setelah kita memahami apa itu language model dan large language model, kita bisa lanjut ke chatbot. Jadi apa itu chatbot gitu ya? Kalau ini saya cari di menurut IPM, jadi chatbot itu adalah komputer program yang dapat mensimulasikan human conversation gitu. Jadi percakapan manusia dengan end user. Ini kalau misalkan dari Wikipedia, chatbot itulah software atau web interface yang didesain untuk mimik atau meniru human conversation melalui teks atau voice gitu ya. Terakhir nih kalau dari ChatGPT, chatbot itu adalah sebuah program yang didesain untuk mensimulasikan conversation dengan manusia gitu. Contohnya misalkan lewat teks atau voice gitu ya. Jadi kata kuncinya di sini ada dua, yaitu simulate dan conversation. Jadi chatbot itu adalah sebuah software atau program yang dapat mensimulasikan percakapan dengan manusia, seolah-olah seperti manusia. Tapi pada dasarnya kita bercakap itu bukan sama manusia, tapi terhadap software atau komputer gitu. Kayak gimana sih contohnya gitu ya? Nah ini contohnya misalkan seperti ini. Misalkan ada user gitu, kapan Indonesia merdeka? Kita masukkan ke dalam chatbot, botnya ini akan menjawab, oh Indonesia merdeka pada tahun 1945. Nah mungkin kalian akan merasa, oh ini kok kayak mirip kayak LLM gitu ya. Yes, betul. Bedanya adalah kalau chatbot itu dia itu menyimpan percakapan yang sebelumnya. Jadi contohnya kayak gini, dia ada percakapan usernya itu masih disimpan gitu. Jadi kalau misalkan kita tanya lagi, siapa presiden pada tahun tersebut? Nah kalau misalkan pada LLM yang sebelumnya, kalau kita kasih pertanyaan siapa presiden pada tahun tersebut, mungkin dia akan bingung. Tahun tersebut itu maksudnya tahun berapa gitu, konteksnya nggak ada. Tapi kalau dalam kasus chatbot, karena kita simpan percakapan kita yang sebelumnya, maka yang kita masukkan itu keseluruhan teks ini. Jadi bukan satu ini doang, tapi keseluruhan teks ini. Jadi bedanya seperti itu ya. Dalam chatbot kita masukkan keseluruhan teksnya seperti ini. Jadi kita masukkan teks keseluruhannya ini, dia bisa jawab, oh Presiden Indonesia pada tahun 1945 adalah Soekarno gitu. Karena yang kita masukkan ke dalam chatbotnya itu adalah keseluruhannya ini. Kayak gitu. Nah, chatbotnya ini bisa apa? Jawabannya yes, betul. Chatbot ini kita bisa ganti dengan language model atau large language model seperti itu. Oke. Setelah kita memahami chatbot ya, jadi kalau chatbot itu dia menyimpan konteks atau percakapan sebelumnya. Kalau language model ya dia hanya melanjutkan. Jadi kalau misalkan kita kasih teks, dia yang lanjutin teks selanjutnya apa gitu ya. Nah, mungkin di sini kita akan belajar sedikit ya bagaimana sejarah dari large language model gitu ya. Pertama ini si LLM ini mungkin agak awal banget ya gitu. Misalkan ini pada tahun 1967 ini dari MIT itu ngeluarin sebuah model namanya Eliza. Ini sebuah chatbot gitu ya, conversation model. Di sini dia menggunakan teknik pattern matching gitu ya. Lalu lompat ke tahun 1997 itu muncul arsitektur yang namanya LSTM. Ini arsitektur pertama yang menerapkan neural networks gitu ya. Lalu kita loncat lagi pada tahun 2010 dari Stanford itu mereka mengeluarkan sebuah library namanya Core NLP. Di dalam sini tuh ada banyak tools yang berhubungan dengan NLP. Contohnya seperti post-staging dan NER gitu ya. Jadi tools tersebut sangat berguna untuk perkembangan LLM nantinya gitu ya. Jadi pada saat ini tuh masih belum LLM, masih language model biasa gitu. Lalu lompat pada tahun 2011, tahun setelahnya Google menciptakan suatu model yang namanya word embedding. Nah, ini tuh model yang sangat penting juga, di mana word embedding itu tugasnya mengubah teks atau kata word itu menjadi sebuah angka dalam bentuk vektor gitu. Kenapa harus seperti itu? Nanti saya akan jelaskan. Nah, yang jadi cikal bakal LLM itu muncul pada tahun 2017, yaitu Google ngeluarin sebuah arsitektur namanya transformer.
Dimana ini adalah arsitektur yang jadi cikal bakal LLM pada saat ini. Nah, pada tahun 2020 muncullah si OpenAI GPT-3 gitu. Jadi ChatGPT itu keluar pada tahun ini dan ini langsung booming gitu ya sampai sekarang gitu. Seperti ini mungkin apa ya, checkpoint terhadap perkembangan LLM itu sendiri gitu ya. Nah, mungkin di sini saya akan coba jelaskan beberapa hal yang cukup penting. Yang pertama itu LSTM. Jadi ini salah satu arsitektur atau model AI, language model yang cukup terkenal lah. Mungkin sampai tahun 2000-an, 2017 itu masih cukup populer. Mungkin sampai sekarang juga masih cukup populer gitu. Untuk task language model biasa gitu. Jadi bagaimana sih cara kerjanya LSTM? Di sini saya akan jelaskan secara high levelnya aja. Yang pertama ini arsitektur LSTM ini dia bentuknya cuma satu doang ya kayak gini. Tapi kita bisa ulang-ulang gitu. Jadi kayak misalkan kita kasih pertanyaan kapan Indonesia merdeka, kita masukkan per kata gitu. Kapan Indonesia merdeka. Nah, di tanda panah yang ini tuh dia di sana ada hidden state-nya. Jadi kayak pertama dia dapat kata kapan. Lalu setelah dari kata kapan dia akan simpan state-nya. Lalu kita masukkan kata Indonesia. Lalu kita masukkan kata merdeka. Nah, setelah dia menerima kata ini, udah habis ya pertanyaannya. Baru dia selanjutnya akan ngegenerate jawabannya. Oh, pertama dia ngeluarin kata Indonesia. Teks atau kata yang dia generate itu kita gunakan sebagai input untuk ngegenerate jawaban selanjutnya, yaitu merdeka. Nah, di sini kok dia bisa jawab seperti ini. Kalau kita lihat tanda panah yang ini tuh kayak memory state-nya dia, pertanyaannya dia. Ingatannya dia, memorinya gitu ya. Jadi dia bisa jawab karena ingatan dia terhadap pertanyaan sebelumnya itu masih kesimpan di sini gitu. Jadi setiap jawaban yang dia keluarin dia masih ingat di sini. Makanya kalau kita lihat dia bisa jawab dengan natural gitu bahasa yang dia keluarkan. Jadi bahasanya nggak ngaco karena dia tahu setelah kata merdeka harusnya keluarnya kata pada. Setelah kata pada harusnya keluar kata tahun gitu. Nggak mungkin ketuker-tuker gitu. Karena dia masih ingat state sebelumnya gitu. Nah, si LSTM ini kenapa jadi populer gitu ya? Karena dia adalah arsitektur yang sifatnya sequence. Jadi dia bisa ngeproses data yang sifatnya sequence. Sequence itu maksudnya data yang berurutan gitu ya. Nah, teks itu adalah data yang sifatnya sequence. Karena kalau kata yang kalau kita ubah urutannya itu maknanya pasti berbeda gitu. Kayak misalkan kapan Indonesia merdeka. Kalau kita tukar katanya misalkan Indonesia merdeka kapan atau Indonesia kapan merdeka gitu. Itu kan jadi kayak kalimat tanya beda gitu ya. Jadi urutan tuh sangat berpengaruh di sini gitu. Makanya LSTM ini cocok digunakan sebagai language model gitu ya. Cuman kekurangannya itu adalah si LSTM ini dia itu scalability-nya itu enggak seperti LLM atau arsitektur transformer yang nanti akan saya jelaskan gitu ya. Jadi ketika kita latih dengan data yang sangat besar, akurasinya itu nggak selaras gitu kenaikannya. Jadi dia ada batasannya juga gitu ya. Next itu adalah word embedding, atau mungkin sekarang kita lebih gampang nyebutnya sebagai text embedding aja gitu. Dimana kenapa sih kita perlu si word embedding? Jadi pada dasarnya AI itu hanya bisa ngeproses number atau angka gitu. Sedangkan teks itu bukan angka. Gimana caranya kita ngeproses teks tersebut? Kita perlu cara gimana caranya ngubah teks jadi angka. Nah, word embedding ini adalah salah satu solusinya, dimana kita ngubah teks itu menjadi sebuah vektor. Nah, vektor-vektor ini nantinya seperti ini. Kata-kata yang punya makna yang sama, misalkan kata berjalan dengan berlari gitu, itu kan maknanya kurang lebih mirip gitu ya. Dia akan punya cosine similarity yang tinggi. Tapi kata-kata yang maknanya berlawanan, misalkan duduk dengan apel gitu, itu kan katanya sangat berlawanan gitu ya. Nah, itu dia akan punya cosine similarity score yang kecil gitu. Nah, ini tuh sangat berguna untuk membantu language model nantinya biar dia bisa memahami teks itu lebih bagus gitu. Nah, contohnya kayak gimana? Contohnya misalkan kita masukkan kapan Indonesia merdeka, kita masukkan ke model word embedding, dia akan mengeluarkan vektor seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini vektornya ada 3 buah gitu ya. Karena di sini ada 3 kata, kapan Indonesia merdeka. Nah, untuk ini disebut sebagai word embedding karena dia ngeprosesnya per kata gitu. Tapi untuk
model-model zaman sekarang mereka sudah bisa ngeprosesnya teks. Jadi Kapan Indonesia Merdeka itu outputnya udah jadi satu vektor, bukan 3 vektor seperti ini gitu. Itulah kehebatannya gitu ya. Oke, next kita akan belajar transformer. Transformer ini tuh jadi cikal bakal dari LLM yang ada saat ini seperti ChatGPT dan kawan-kawannya gitu ya. Jadi pada dasarnya arsitektur transformer itu bisa kita pecah jadi 2 bagian. Yang pertama, yang sebelah kiri ini namanya encoder, sedangkan yang sebelah kanan ini namanya decoder. Encoder bertugas menerima input teks yang kita punya tadi, misalkan Kapan Indonesia Merdeka gitu. Ini dia bertugas menerima inputnya. Lalu setelah dia ngeproses inputnya, di sini proses understandingnya ya. Oke, dia sudah paham. Baru dia pindahkan pemahamannya dia ke sini, ke decoder. Nanti decoder yang bertugas untuk mengeluarkan jawabannya, teksnya gitu. Nah, perbedaannya transformer dengan LSTM. Kalau LSTM dia ngeprosesnya harus sequential. Kalau kita balik ke sini, dia harus ngeluarinnya per kata gitu. Sedangkan transformer dia bisa ngeproses secara paralel. Jadi semua kata yang masuk itu bisa diproses secara bersamaan. Nah, ini keunggulan transformer. Makanya dia sangat disukai gitu karena dia ngeprosesnya secara paralel, jadi semuanya bisa diproses secara bersamaan gitu. Nah, kalau kita lihat penjelasan lebih detail tiap komponennya kurang lebih seperti ini ya. Tapi di sini saya nggak akan jelaskan secara detail semuanya karena itu topik bahasan yang berbeda lagi. Tapi intinya yang perlu kita pahami di sini ada 2 arsitektur, yaitu encoder dan decoder. Nah, selanjutnya ada arsitektur yang namanya bidirectional encoder representation from transformer atau biasa disingkat sebagai BERT. BERT ini sebenarnya adalah bagian encoder dari transformer tadi. Jadi encoder ini kita ambil doang, jadilah arsitektur BERT. BERT ini biasanya digunakan untuk bikin teks atau word embedding gitu, atau bikin teks lainnya, misalkan sebagai NER atau question answering gitu. MNL ini kalau nggak salah multi language understanding or something, saya lupa. Tapi intinya di sini adalah proses-proses understanding gitu. Kayak misalkan di sini ada contohnya, di sini kita ngasih contohnya, kita kasih question sama paragraf. Apakah question dan paragraf ini nyambung gitu, misalkan seperti itu. Atau dari pertanyaan ini jawabannya itu di paragraf ini tuh ada di kata nomor berapa gitu. Oh, di sini kita kasih output indeks katanya gitu. Jadi BERT ini adalah salah satu bagian dari transformer. Yang diambil tuh bagian encodernya aja. Selanjutnya ada yang namanya generative pre-trained transformer atau GPT. Nah, ini tuh yang diambil adalah betul bagian decodernya. Jadi decodernya aja kita ambil, dapatlah kita GPT. Nah, GPT ini pada dasarnya arsitektur decoder ya ditumpuk-tumpuk aja gitu. Jumlahnya ada sekitar 12 tumpuk gitu layarnya. Dimana dia tugasnya untuk ngegenerate teks. Jadi kita kasih input, dia akan ngasih keluaran output teksnya. Nah, inilah cikal bakal dari ChatGPT yang selama ini kita pakai gitu ya. Nah, dari GPT ini OpenAI itu ngembangin lagi namanya GPT-2. Pada dasarnya dia arsitekturnya sama seperti GPT-1 yang sebelumnya. Dia ditrain dengan cara unsupervised. Nah, bedanya di sini adalah jumlah parameternya. Kalau GPT-1 itu jumlah parameternya hanya 1 juta, di GPT-2 aja jumlah parameternya 1,5 billion atau miliar. Jadi 15 kali lipat lebih besar gitu ya. Terus jumlah layarnya juga 4 kali lipat lebih besar, yang sebelumnya 12 ini jadi 48. Untuk skor perplexity-nya dia 8,6. Sedangkan GPT-1 itu 35. Untuk perplexity lebih kecil itu lebih bagus ya. Jadi dia lebih bagus skornya. Terus untuk GPT-2 ini juga open source. Jadi kalau kalian mau coba pakai juga bisa gitu. Nah, selanjutnya itu adalah GPT-3. Nah, kalau untuk GPT-3 ini kita nggak tahu ya arsitektur detailnya seperti apa karena dia closed source. Jadi kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu di sini adalah jumlah parameternya. Jumlah parameternya dia besar sekali, itu 175 billion. Banyak sekali, berkali-kali lipat lebih besar daripada GPT-2 gitu. Nah, inilah kehebatan dari arsitektur transformer. Ketika kita increase jumlah parameternya, maka akurasi dari modelnya pun juga akan increase gitu. Beda dengan LSTM, ketika kita increase akurasinya nggak sebegitunya naik gitu, sangat sedikit. Sedangkan GPT ini atau
lebih tepatnya transformer, ketika kita increase size-nya, maka akurasinya juga akan lebih besar gitu. Untuk GPT-4 sekarang mungkin jumlahnya udah triliunan ya. Saya kurang tahu detailnya berapa, tapi kalau nggak salah sekitar triliunan gitu ya. Jadi sangat besar sekali. Nah, sekarang pertanyaan adalah bagaimana cara kita bikin chatbot menggunakan LLM. Jadi pada dasarnya ya sama, kita tinggal ganti si bagian tadi, yang bagian chatbot kita ganti dengan LLM gitu ya. Jadi misalkan ada conversation, sini yang ngeluarin respon ini kita masukkan lagi ke dalam conversation, berulang-ulang terus seperti ini gitu. Jadi kalau kita ngomongin ChatGPT, GPT-nya itu ini, ChatGPT adalah keseluruhannya ini gitu ya. Jadi bedakan ChatGPT dengan GPT. GPT itu hanya bagian ininya doang, LLM-nya doang gitu ya. Oke, bagaimana caranya bikin? Pada dasarnya kita cuma perlu 2 step doang ya. Yang pertama kita pilih LLM apa yang mau kita pakai. Kalian bisa cek di link ini ya, di sini ada sebuah leaderboard. Lalu terakhir kita tinggal bikin chatbotnya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan coba bikin chatbot kita menggunakan open source LLM ya. Pertama kita akan pilih LLM kita di leaderboard ini. Oke. Sekarang saya sudah ada di dalam chatbot arena leaderboard ya. Pada dasarnya ini adalah sebuah leaderboard yang digunakan untuk nge-ranking model LLM yang ada saat ini. Nah, di sini bagusnya si chatbot arena ini adalah dia menggunakan sistem ILO rating, kurang lebih seperti chess ya, di catur gitu ya. Jadi kita sebagai reviewer itu nanti akan diberikan 2 buah teks yang kita nggak tahu itu teksnya di-generate oleh LLM apa. Lalu kita disuruh milih teks mana yang lebih baik gitu. Nanti dari sana dia akan hitung ILO ratingnya. Nah, kalau kita lihat di sini skor yang tertinggi itu saat ini dipegang oleh GPT-4 gitu ya, dengan skor 1253 gitu. Nah, kalau kita lihat lagi ranking 1-2 dipegang oleh GPT, ranking 3 dipegang oleh Bard, ini punyanya Google. Lalu ada GPT lagi dan seterusnya gitu ya. Kalau kita lihat di bagian license, ini tuh sebagian besar proprietary semua gitu. Jadi ini berbayar semua. Kita akan coba bikin pakai yang open source ya. Jadi kalau kita cari di sini yang open source yang cukup tinggi, oke, di sini ada Mistral 8x7b Instruct. Nah, ini yang bikin Mistral ya, dan dia ini sifatnya open source, Apache 2.0. Nah, ini kalau misalkan kita buka, sebenarnya Mistral ini ya ini webnya ya. Mistral ini sebenarnya sudah tersedia di Hugging Face. Nah, ini udah saya buka ya. Jadi ini model Mistral ini adalah LLM hasil yang dibikin oleh Mistral AI gitu ya. Cuman kalau misalkan kita lihat di file size-nya, ini ada 12 GB dikali 8, mungkin sekitar 96 GB. Ini besar sekali. Kayaknya kalau kita mau coba di Google Colab, kayaknya nggak muat ini. Jadi kita coba cari model lain yang lebih kecil ukurannya. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi di sini GPT 3.5 ini yang dipakai ChatGPT ya. Di skornya di 1100. Lalu di sini ada Llama 2 70B, ini yang bikin Meta atau Facebook ya. Nah, ini juga open source. Kita coba cari lagi. Nah, ini dia Zapier 7B beta. Ini skornya cukup tinggi lah, di 1051, dan dia MIT. Jadi ini juga open source ya. Nah, kalau misalkan kita lihat si Zapier 7B beta ini untuk ukuran modelnya itu sekitar sekitar 14 gigaan lah kalau kita lihat ya, ada 8 file. Jadi ini masih bisa kita coba di Google Colab gitu ya. Di sini kenapa saya pakai Google Colab? Karena saya pengen nunjukin bahwa mau bikin chatbot itu nggak harus punya sistem dengan spek yang tinggi, pakai Google Colab pun juga bisa gitu. Nah, biar prosesnya ini jalan lebih cepat lagi, ini kan ukurannya 14 GB dan cukup besar gitu ya. Di sini saya akan coba menggunakan tools yang namanya Llama CPP ini. Jadi Llama CPP ini adalah sebuah project ngejalanin LLM Llama yang tadi ya, yang Llama mana ya? Nah, ini yang dibikin oleh Meta.
itu pakai bahasa C++ gitu. Tapi ini hanya proses inference-nya doang, bukan training gitu ya. Nah, kenapa saya memilih menggunakan ini? Pertama, karena dia bisa ngejalanin model yang dikuantisasi 2 bit, 3 bit, 4 bit, dan 8 bit sampai 8 bit gitu. Jadi bahkan kuantisasi yang cukup kecil pun bisa. Efeknya apa? Efeknya ketika model yang dikuantisasi itu ukurannya kan jadi lebih kecil gitu. Ya, walaupun ada akurasi yang dikorbankan. Tapi untuk ngejalanin di Google Colab, ukuran model yang kecil itu sangat penting gitu ya, biar muat di GPU-nya nanti gitu. Yang kedua, dia memiliki dia selain support lama, dia juga support banyak model open source lainnya. Terus yang terakhir, dia ada Python bindingnya, jadi kita nggak harus ngoding pakai C++ gitu. Kita tetap ngodingnya pakai Python nantinya gitu ya. Oke. Kalau kita kembali ke sini ya gitu ya, di dalam Zapier ini dia ini sudah ada prompt template-nya. Jadi apa itu prompt gitu ya? Prompt itu basically sebuah teks yang kita masukkan ke dalam LLM. That's it. Nah, prompt tersebut itu ada formatnya juga gitu. Kenapa kita perlu bikin format? Karena si LLM tersebut kadang biasanya dia di-train dengan format tertentu agar hasilnya bagus gitu. Contohnya seperti si Zapier ini. Ketika kita pengen bikin dia jadi sebuah chatbot, maka kita harus ngikutin formatnya dia biar hasilnya bagus. Contohnya seperti ini. Pertama kita kasih kayak tag system, terus kita kasih tahu dia ini chatbot yang seperti apa. Lalu ini user, berarti ini user yang ngasih teksnya. Lalu ini jawaban dari si sistem atau LLM-nya gitu. Ini yang nantinya akan dia generate. Jadi kita cukup ngetik ini doang, sisanya dia akan generate seperti itu. Nah, untuk bikinnya gimana? Oke, kita akan mulai bikin aja ya. Oh ya, sebelum itu saya lupa jelasin ya. Jadi di dalam si lama CPP ini dia punya format tersendiri gitu ya. Formatnya itu GGUF gitu. Jadi biasanya kalau misalkan kita mau inference yang biasanya gitu ya, kalau pakai PyTorch itu formatnya bin atau PTH gitu, atau kalau di Hugging Face dia punya format sendiri namanya Safe Tensor gitu. Nah, file ini mesti kita convert dulu nih. Jadi formatnya si lama CPP yaitu GGUF ini. Nah, luckily untungnya proses convert ini nggak perlu kita lakukan gitu ya, karena udah ada orang yang convertnya. Jadi kita cari di Hugging Face, di sini ada nih the block Zapier 7b beta GGUF. Nah, di sini udah ada format yang udah di-convert. Kalau kita scroll ke bawah, di sini juga udah dikuantisasi juga. Jadi enak, kita nggak usah kuantisasi lagi. Nah, di sini udah dikasih juga penjelasannya. Misalkan di sini ya, yang 2 bit, ini yang ukurannya paling kecil, tapi kualitinya sangat-sangat banyak yang hilang, jadi nggak direkomendasiin. Kalau kita cari di sini yang balance itu ada di sini nih, dia medium, balance quality dan recommended, yaitu kuantisasinya itu 4 bit, ukuran modelnya itu sekitar 4,3 giga. Jadi kita akan coba gunakan model ini. Nah, untuk download model ini sebenarnya kita bisa, ini kurang lebih cara kerja kayak gitu ya. Kita cukup git clone ini, atau kita download manual di sini, atau kita bisa gunakan Hugging Face CLI. Jadi kita tinggal install Hugging Face Hub, jadi kita bisa gunakan Hugging Face CLI seperti ini. Nah, untungnya kalau kita pakai Google Colab, Hugging Face Hub itu udah otomatis terinstall gitu. Jadi kita tinggal connect manage session. Kita akan connect ini change runtime type. Kita akan connect ke GPU ya. Di sini saya pakai yang free version, bukan yang pro gitu ya. Jadi kita akan gunakan T4 sebagai GPU-nya. Oke, langkah pertama kita akan download modelnya dulu. Di sini tadi udah saya copy ya dari si nah ini di sini dia komennya ini ya, udah saya copy. Kebetulan model yang dikasih di sini tuh yang udah yang beta yang 4 bit nih kuantisasinya. Jadi kita nggak usah ubah-ubah lagi. Kalau mau pakai model yang lain tinggal ubah aja ini. Jadi kita tinggal jalankan, kita download filenya.
Nah, file ini tuh nanti akan tersimpan di sini ya, yang akan kita gunakan gitu. Oke, sambil kita menunggu download ini, sini kita akan coba gunakan, install si lama cpp ya, dari repositorinya lama cpp. Di sini kita akan install yang Python bindingnya. Nah, untuk melakukan instalasi lama cpp itu sangat direkomendasikan kita untuk ngebuildnya dulu gitu, ketimbang kita install will filenya gitu. Kenapa? Karena di sini kita bisa install dengan spesifik hardware acceleration yang kita punya. Jadi di sini kita bisa pilih BLAS yang kita mau. BLAS itu apa? BLAS itu adalah singkatannya itu Basic Linear Algebra Subprogram. Jadi basically ketika kita melakukan perhitungan matematika di NumPy atau di PyTorch atau di TensorFlow, itu sebenarnya yang melakukan perhitungan itu adalah si BLAS ini. Nah, cuman BLAS ini tuh sebenarnya cuman spesifikasi doang, atau protokol atau aturan gitu ya, atau API lah pada dasarnya, atau interface gitu. Nah, implementasi sebenarnya itu ada banyak. Contohnya yang paling populer itu adalah OpenBLAS. OpenBLAS ini tuh optimize-nya itu di CPU, dan kalau kalian pip install NumPy gitu, yang bakal dipakai itu si OpenBLAS. Lalu selanjutnya di sini ada cuBLAS. Ini yang pakai ini dari CUDA. Jadi kalau kalian pakai GPU Nvidia, kalian install yang cuBLAS ini. Nah, cuman kan perhatikan ya, kalau misalkan installnya di Windows, cara ngeaktifasi environment variabelnya itu seperti ini gitu ya. Cuman karena kita nyobanya di Google Colab, kita bisa langsung seperti ini gitu. Nah, di sini karena kita mau pakai GPU CUDA, jadi kita bisa langsung install pakai yang ini. Jadi kita kopas. Nah, udah ya. Ini kita install, kita kasih main key biar quiet, nggak berisik. Nah, di sini pada saat install dia nggak nginstal langsung will filenya, tapi dia ngebuild willnya gitu. Jadi dia download source code-nya terus di build gitu ya. Karena kita pengen dia bikinnya itu installnya itu sesuai dengan hardware acceleration yang kita punya gitu. Oke, ini file zippernya udah ada ya. Oke, sambil nunggu kita coba bagaimana caranya bikin atau melakukan prompting gitu ya di dalam lama cpp ini. Nah, di sini kita tinggal bisa ikutin tutorialnya aja ya. Kita tinggal copy. Oke. Jadi sambil nunggu install, sini kita bisa import ya lama cpp, import lama, lalu kita masukkan model path-nya. Nah, model path kita itu ini ya, kita tinggal copy path, lalu karena kita mau pakai GPU, jadi kita set NGPU layers-nya -1, maksudnya ini mau dipakai semua gitu ya. Oke, kita tunggu dulu proses instalasinya selesai. Oke, setelah proses instalasinya selesai, kita bisa bikin LLM-nya. Oke, di sini bisa kita lihat ya metadata yang ada gitu ya. Terus BLAS-nya juga yang pakai satu gitu. Terus ini ada general arsitektur namanya lama, tapi kita ignore saja, dan lain-lain sebagainya. Jadi di sini udah ada banyak hyperparameternya gitu. Next, yang perlu kita lakukan, kita tinggal bikin kita tinggal prompting aja LLM, kita masukkan teksnya gitu misalkan.
Misalkan what is LLM gitu misalkan. Nah di sini kita bisa kasih max tokensnya biar dia ngegenerate-nya nggak kepanjangan gitu. Misalkan kita kasih 128 aja. Nah ini dia langsung jawabnya cepat ya. Jadi dia langsung kasih jawaban short for lifelong learning module. Waduh, sini dia ngaco nih. Mungkin kita coba kasih konteks yang lebih bagus lagi karena LLM itu konteksnya luas ya. LLM itu maksudnya apa gitu. Kita coba large language model. Nah, seperti ini. Oke, di sini jawab nih. Jadi in the world of AI, large language model are type of neural network model that can learn to generate human-like text gitu. Karena tadi ngejeritnya cukup cepat ya. Analyzing bla 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 bla, massive dataset, billions or trillions of words gitu dan seterusnya. Bahkan di sini jangan ngasih contoh some of example itu ada GPT-3, Bird dan Robert dan lain-lainnya seperti itu. Jadi di sini kita udah berhasil ngejalanin LLM kita gitu ya. Di Google Colab bahkan GPU yang kepake itu cuma 4,3. Rasanya cukup cepat gitu ya. Nah, proses pertama itu sudah selesai. Kita udah berhasil untuk menjalani LLM kita. Proses selanjutnya itu adalah gimana caranya kita bikin chatbotnya. Nah, untuk bikin chatbotnya sendiri, di sini kita nggak akan bikin from scratch ya, karena itu pasti bakal lama gitu. Jadi kita di sini akan gunakan library yang namanya Llama Index. Jadi Llama Index ini adalah sebuah library wrapper. Kita bisa bikin kayak gini ya, ada QA. Nah, ada QA, ada chatbot, agent dan lain-lain. Bahkan kita bisa melakukan RAG di sini. Mungkin di video selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana cara bikin RAG atau Retrieval Augmented Generation gitu. Itu hal kompleks selanjutnya gitu ya. Nah, di Llama Index ini kalau kita lihat di modul terus available LLM integration, jadi dia support banyak LLM di sini. Salah satunya itu adalah Llama CPP yang akan kita gunakan di sini. Dan bahkan dia sebenarnya pakai Llama CPP Python gitu ya. Nah, tadi kita udah install Llama CPP Python kita, jadi harusnya aman gitu ya, karena udah pakai CPU. Yang perlu kita install hanyalah si Llama Index-nya. Selain Llama Index, nanti untuk bikin interface atau UI chatbotnya kita akan gunakan Gradio gitu ya. Jadi kita akan install kedua tools ini. Jadi kita install Llama Index dan Gradio. Oke, kita sudah selesai install Llama Index dan Gradio. Untuk yang ada di sini kita ignore aja. Mungkin kadang biasanya habis install ini tuh kadang ada error gitu karena ada dependensi yang ke upgrade versionnya gitu. Jadi untuk amannya kita harus restart session kita gitu ya. Oke, sudah terrestart. Nah, di sini bagaimana caranya kita mengintegrasikan Llama CPP dengan Llama Index kita. Nah, di sini udah ada tutorialnya. Kita tinggal kopas-kopas aja gitu ya. Ini kita kopas, terus oke, kita import beberapa hal gitu ya. Terus kita setup LLM-nya. Di sini kita tinggal kopas lagi. Jadi di sini kita import Llama CPP-nya dari sini gitu ya. Cuman bedanya di sini adalah karena model kita udah ada di lokal gitu ya, nggak perlu download. Jadi untuk model URL-nya kita set none aja. Yang perlu kita set itu adalah model path-nya. Nah, model path-nya itu ada di lokal, kita tinggal copy path. Nah, ini dia. Untuk hyperparameter yang lainnya kayak misalkan temperatur ini intinya kalau 0 ya udah output LLM-nya ya udah as is gitu. Cuman kalau ketika kita increase dia bakal ngasih variasi gitu.
Terus ini output maksimalnya ada berapa di sini. Untuk demo ini kita pakai 256 aja. Konteks window ini makin gede makin bagus sebenarnya. Jadi teks yang ada di otaknya dia itu ada berapa token gitu. Biasanya untuk Zapier itu dia ada 4096, tapi kita set 3900 aja biar ya biar nggak mentok-mentok banget gitu ya. Terus di sini kita set num of GPU-nya itu kita bakal pakai semua. Jadi kita set -1. Ini kita mau sama seperti ini gitu. Kita akan pakai semua. Jadi kita set -1 di sini. Terus nah, ini sebenarnya ada dua fungsi yang penting di sini. Itu message to prompt dan completion to prompt. Sebenarnya yang penting itu adalah completion to prompt. Jadi ini tuh fungsi apa? Ini adalah fungsi yang digunakan untuk nge-convert percakapan kita itu jadi format prompt dari si LLM-nya. Nah, kalau kalian masih ingat gitu ya, si Zapier itu dia punya formatnya sendiri, yaitu dengan cara seperti ini. Jadi pertama kita tulis teks seperti ini, sistem, kita masukkan sistemnya apa, lalu di sini ada user, kita masukkan di sini usernya apa, atau lebih tepatnya pertanyaan dari usernya apa, lalu di sini ada jawaban asistennya. Nanti kalau misalkan usernya nanya lagi, kita append lagi di bawahnya gitu ya, kita append lagi seperti ini. Nah, nanti sisanya ada asisten, kasih LLM-nya untuk melanjutin teks yang ada di sini gitu. Jadi ini prompt template-nya. Nah, karena si lama index ini dia nggak punya gitu ya prompt template yang Zapier, jadi kita harus bikin sendiri gitu. Jadi sebelum lain ini kita akan bikin yang namanya Zapier completion to prompt gitu. Nah, function ini dia akan menerima apa sih? Kalau kita hover ke sini ya, dia ada menerima kelihatan. Nah, itu ada completion dan ada system prompt gitu ya. Kalau message to prompt di sini ada chat. Oh, sorry, kita bukan masuk ke completion tapi ke message ini untuk chatbot ya. Sorry. Karena kalau kita lihat di sini untuk message-nya dia sequence chat message. Interface-nya ya, ada sequence chat message, terus ada system prompt. Jadi di sini ada message, terus ada system prompt, defaultnya none. Ini return-nya harusnya str. Untuk message untuk chat message-nya importnya gimana ya? Coba kita cari dulu. Kita coba cari ini, kita duplicate aja. Oke. Oh, nih kita copy dari sini importnya. Oke. Ini jadi kebiasaan yang bagus untuk memberikan typing dalam sebuah program Python biar kita nggak bingung gitu ya, ini tipe datanya apa gitu. Sequence dari chat message, terus system prompt, ini opsional dari str ya. Yap, betul, opsional. Ini saya bikin seperti ini aja. Oke. Nah, kita bisa bikin prompt yang kosong, terus kita tinggal looping setiap message. Nah, biasanya di prompt kita di prompt itu selalu seperti ini ya formatnya ya. Kalau kita lihat tadi terus di sini ada role-nya dia apa. Kalau kita cek lagi di sini role-nya ada 3 ya, ada sistem, ada user, sama asisten. Sistem ini udah by default gitu. Di sini ada user, ada asisten.
Nah, berarti bagaimana cara kita mendapatkan role-nya itu? Dari message ini ada objek chat message gitu ya. Jadi kalau kita masuk ke message dot, harusnya di sini ada role. Nah, ini dia. Jadi di sini kita punya role-nya. Terus kita bikin new line. Dari from ini kita masukkan message kita apa? Message dot harusnya content. Yap. Lalu setelah content diakhiri dengan backslash s seperti ini. Oops. Terus kita bikin new line seperti ini. Jadi kita looping setiap prompt kita, nanti di outputnya akan seperti ini. Lalu terakhir kita tinggal return prompt kita. Oke, harusnya seperti ini. Kita jalankan. Nah, ini Zapier completion to prompt. Sorry, bukan completion, message ya. Si message ini kita akan gunakan sebagai converternya seperti ini. Oke, run. Oke, save. Udah keload modelnya, aman. Yap. Oke, next. Setelah kita bikin ini, kita coba bikin ini, kita coba ikutin ini deh. Dari LLM, misalkan kita minta dia bikin poem gitu, bikin puisi. Page kenapa ini greeting, harusnya kurang S cuy, kurang S. Kita ulang. Nah, ini poem yang dihasilkan ya, puisi yang dihasilkan itu kayak gini. Cuman untuk completion ini kita nggak peduli ya, karena kita fokusnya ke chatnya aja. Jadi kita bisa sebenarnya bikin chat kayak gini. Cuman kalau kita jalanin chat kayak gini, yang dia terima itu message, bukan string kayak gini. Jadi kita harus bikin sequence message-nya. Jadi kita misalkan kan message tick. Yang pertama itu ada role. Yang pertama itu system. Kenapa sistem? Balik lagi ke sini. Role yang pertama itu adalah sistem. Lalu ada teksnya. Kita coba kopas aja lah ya yang di sini, biar kita nggak usah mikir lagi. Oke. Terus selanjutnya setelah role, atau kita nggak usah bikin kayak gini aja. Chat message. Nah, seperti ini aja. Sistem konten ya tadi, konten seperti ini. Saya bikin enter aja biar mudah dibaca. Ini kita ganti jadi message saja. Kalau ada chat message yang lainnya, akan di sini role-nya itu adalah user. Kontennya, misalkan di sini kita ngasih pertanyaan apa di sini. Oke. Nanti kita tinggal masukkan message-nya ke sini. Nah, dia akan ngasih respon. Kita coba lihat. Kita lupa satu hal. Kita lupa menambahkan asisten ini. Jadi gini. Ini saya komen dulu ya. Kalau kita panggil function kita yang tadi, kalau kita masukkan message kita, ini akan dikonvert jadi seperti ini. Your player chatbot who always respond with R, n, terus ini usernya, selesai. Harusnya ada satu token lagi yang kurang, yaitu asisten ini. Oke, jadi solusinya adalah kita tinggal tambahkan prompt, kita tambahkan asisten.
assistant new line. Nah, nanti harusnya dia yang bakal ngelanjutin. Jadi kalau misalkan kita jalanin ulang lagi, hop. Nah, di sini kita kasih assistant new line. Nah, harusnya dia bakal ngelanjutin sisanya. Jadi pada dasarnya LLM itu dia hanya ngelanjutin teks yang kita kasih gitu ya. Tapi karena teks yang kita kasih udah ada formatnya, jadi seolah-olah dia kayak jawabnya gitu. Jadi ini kalau misalkan kita komen, kita suruh dia jawab pertanyaan ini. Nah, dia bisa jawab nih, ya ini karena kita minta dia sebagai pirate atau bajak laut, dia ngeresponnya kayak bajak laut gitu. This unusual request, my hearty, well looking, lama. Nah ini dia udah bisa jawab. Tapi gimana kalau misalkan kita pengen bikin jawabannya dia tuh kayak di ChatGPT gitu, jadi kayak ada responnya per kata gitu ya. Nah di sini kita bisa pakai stream chat. Kalau for r in response, kita tinggal bisa r dot delta, kalau nggak salah delta ya, betul ya? Ya betul, delta. Terus n nya itu string kosong. Ini kita flash saja. Nah ini lihat, dia jawabnya berkata seperti ini. Nice. Kita sudah berhasil bikin chatbot pertama kita. Ya sebenarnya ini chatbot yang masih sangat simple. Sorry, ini nggak simple, ini cukup kompleks karena kita udah memanfaatkan LLM di sini ya. Tapi simpelnya adalah dia udah bisa jawab pertanyaan kita dengan sifat yang kita mau. Jadi di sini kita bisa kasih dia sifat yang lain gitu. Misalkan you are chatbot who always respond with concise, it's concise and apa ya, misalkan listen gitu. Nah, because karena kita, nah sini dia ngasih jawaban dengan cara yang lebih sopan gitu ya misalkan. Jadi kita bisa minta dia, kita bisa rubah-rubah lah dia sifatnya itu seperti apa gitu. Nah, oke, nice. Sekarang hal terakhir yang perlu kita buat itu adalah tampilannya atau user interface-nya. Ini kan kita baru ngejawab sekali. Gimana caranya kita bisa jawab selanjutnya gitu. Nah, di sini inilah Gradio akan bermain gitu ya. Jadi di sini kita akan gunakan Gradio sebagai apa ya, UI ya, bikin demo-demo UI-nya lah. Jadi di sini kita akan bikin UI-nya pakai Gradio. Nah, di Gradio ini sebenarnya udah ada chat interface, terus ada chatbot kayak gini ya. Nah, ini nih contohnya chatbot kayak gini. Cuman mungkin kalau kita lihat quick start-nya ya, kita cari chat. Nah ini kita bisa bikin langsung tes gitu ya, submit. Nah, dia bisa jawab seperti ini. Nah, tadi Gradio kita udah install. Bagaimana cara bikinnya? Cara bikinnya simple seperti ini. Nah, kita tinggal kopas, terus kita coba jalanin. Nah, Gradio ini bisa jalan di Google Colab, dan dia bisa ngasih kita link yang bisa kita akses untuk buka chatbot kita, atau ngejalanin chatbotnya langsung di sini gitu. Misalkan kita les hello. Nah, ini dia bisa langsung jawab yes, do I think that hello, karena kita mau jawabannya seperti ini. Nah, sekarang gimana caranya biar dia jawab sesuai dengan ini gitu ya. Kita pengen pakai LLM kita gitu. Jadi ini randomnya kita nggak perlu, kita hapus saja. Terus misalkan fungsinya kita rename jadi generate response. Nah, di sini ada message sama story ya. Jadi kita tinggal pertama kita mesti bikin message-nya itu formatnya seperti ini. Nah, ini tuh kan sebenarnya kayak chat historinya ya. Jadi kita tinggal append aja historinya. Nah, gimana caranya dapetin historinya? Di sini kan udah ada objek history. Cuman gimana caranya kita dapetin mana history user, mana history dari bot gitu ya.
Nah, kalau kita misalkan lihat di sini, nah ini kalau kita looping dari story, di sini ada human sama AI nih. Jadi di sini kita bisa apa namanya? Bisa kita looping di sini gitu. Jadi kalau kita masuk bikin lagi chat message kosong, lalu tadi urutannya itu adalah human sama AI. Human AI in history. Nah, dari chat message ini kita tinggal append aja. Nah, yang paling atas yang ini itu harus selalu ada karena kita mau ngasih tahu sifat dari chatbot kita itu seperti apa. Jadi jangan sampai sifatnya dia hilang gitu, tiba-tiba pas kita ngechat tiba-tiba sifatnya berubah gitu, itu kan nggak aneh ya. Jadi kita mau sifatnya tetap ada seperti ini. Lalu ketika kita append, nah di sini kita kasih role-nya. Jadi biar urutannya ini sesuai, yang pertama itu role-nya itu adalah user, lalu kontennya itu adalah dari human, lalu chat message ini kita kopas sekali lagi. Role selanjutnya itu adalah assistant, jadi ini asistennya nih, lalu responnya itu adalah AI nya. Jadi di sini ini itu harus selalu ada gitu, urutannya itu harus sistem, habis sistem baru user, asisten, user, asisten, user, asisten, dan seterusnya itu. Lalu kita ganti dengan ini. Nah, setelah kita dapat jawabannya ini, kita tinggal ambil responsnya, dlm.stream chat, kita masukkan si chat message ini. Wait, ada yang kurang, message kita mesti kita masukkan. Jadi chat message, append chat message, ini role-nya adalah user, lalu kontennya itu adalah message, kayak gini. Jadi nanti urutannya itu adalah ada sistem, ada user asisten, user asisten, user asisten, sesuai dengan jumlah percakapan yang kita lakukan gitu ya, karena historinya kita harus tetap simpan. Lalu terakhir pertanyaan kita, nanti setelah pertanyaan kita baru nanti dari si function ini dia akan nambahkan asisten di ujungnya kayak gitu. Nanti baru LLM-nya akan melanjutin jawabannya. Nah, setelah itu kita tinggal kirim responnya aja. Ini misalkan text gitu ya, text for error in response, text itu kita tambahkan error delta. Lalu di sini kita akan gunakan yield. Kenapa kita pakai yield? Karena kita pengen jawabannya itu streaming, jadi per token yang keluar, nggak langsung jebret langsung keluar gitu, biar kayak di ChatGPT gitu ya. Jadi kita yield sih teks ini. Oke, kita jalanin. Oke, udah jalan. Langsung kita tanya, who are you? Nah, I'm a physical being but rather than visual assistant, bla 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 bla. Oke, kita tanya, who is Indonesia president right now? Oke, jadi dia tahu nih presiden Indonesia saat itu Jokowi gitu ya, untuk tahun ini gitu ya. Dan dia bakal dipilih dari 2019 sampai 2024. Oke, mungkin kita bakal kasih pertanyaan yang mengacu ke Jokowi ini. Where he born? Di mana dia lahir gitu ya. Dalam konteks ini adalah Jokowi. Nah, lihat di sini dia bisa jawab bahwa yang kita maksud he di sini itu adalah si Jokowi, bukan orang lain gitu ya. Terus misalkan kita tanya lagi, misalkan ya lahir di Solo terus Surakarta tahun 1950. Ini saya kurang tahu nih bener atau enggak ya, mungkin dia halu atau enggak gitu. Terus misalkan kita coba kasih pertanyaan lagi yang berhubungan dengan Jokowi. Misalkan apa ya, how many is child
berapa jumlah anaknya. Oh, dia punya 3 anak. Yang pertama ada Gibran, tahun lahir tahun 82, terus punya 2 anak perempuan namanya Kahiyé Julie Widodo sama ini kayaknya dia ngaco ini. Ya betul, ini dia ngaco di sini. Tapi at least dia bisa jawab gitu ya percakapan kita. Nah di sini enaknya pakai Gradio, kita cuman bikin beberapa line of code, kita udah bisa bikin interface chatbot seperti ini. Bahkan kita bisa buka live-nya seperti ini. Ini kita bisa share ke teman-teman kita gitu ya. Tapi perhatikan di sini dia cuma sampai 72 jam atau sampai session dari si Google Colab ini berhenti gitu. Misalnya kita coba tanya hal yang lain lagi. Misalkan what is One Piece gitu. Ini konteksnya di film One Piece gitu ya. Jadi One Piece is a popular manga bla 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 yang dibikin oleh Eiichiro Oda. Nah, terus menceritakan cerita tentang Monkey D. Luffy yang ingin jadi Pirate King gitu. Terus where is One Piece? Nah, ini masih unknown. Nah, ya bener, masih nggak tahu gitu ya. Jadi, nah di sini kita udah berhasil bikin chatbot kita yang sebenarnya nggak sederhana, ini udah cukup kompleks gitu ya. Dengan beberapa tools open source yang sudah ada, bahkan kita bisa ngejalaninnya tuh di Google Colab secara gratis, dan jawaban responnya pun cepat seperti ChatGPT gitu. Ya walaupun kalau kita lihat di sini si Zapier 7B beta ini elo ratingnya masih 1051 ya, nggak sepintar ChatGPT 4 yang 1200 atau GPT 3.5 1071. Nah ini kepintarnya mirip-mirip nih, selisih 20 poin doang nih sama GPT-3 gitu. Nah di video selanjutnya saya akan jelasin gimana caranya kita bikin chatbot ini tuh jadi lebih pintar, tapi khusus untuk spesifik tas tertentu gitu. Misalkan kita pengen bikin chatbot di perusahaan kita, dia punya pengetahuan tentang perusahaan kita doang gitu. Selain perusahaan kita dia nggak punya pengetahuannya. Nah ini tuh chatbot seperti ini kan sebenarnya dilatih dengan data publik gitu. Tentu dia nggak akan punya pengetahuan tentang perusahaan kita gitu. Nah dengan memanfaatkan teknik RAG atau Retrieval Augmented Generation, kita bisa bikin chatbot ini pintar menjawab mengenai pertanyaan-pertanyaan atau topik-topik khusus tertentu seperti itu. Oke, sekian untuk video tutorial kali ini. Sampai jumpa di part selanjutnya.